Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, sahabatku dimanapun antum berada, kaum muslimin dan muslimat di jagat raya. Ya, karena ada yang di bumi, mungkin ada yang di luar bumi yang kita enggak tahu, hanya Allah yang mengerti. Semua muslimin dan muslimat di jagat raya hari ini mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat ruhaniyahnya, sehat imannya, sehat jasmaninya, sehat akalnya, sehat ekonominya. Amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini serial baru dari channel Habib Novel Al-Idrus. Namanya Sapa Sahabat. Nah, saya akan menyapa antum semua sambil membaca komen-komen yang ada. Insya Allah akan saya tanggapin, maupun juga WhatsApp yang masuk ya, pesan WhatsApp yang masuk. Banyak pesan WhatsApp yang saya nggak sempat membalas, tapi banyak yang saya sempat membaca, tapi nggak sempat membalas. Di antara ada yang nanya ini, Habib, saya kalau lagi menstruasi, boleh nggak sih hadir di majelis? Ya, lagi menstruasi, boleh tidak hadir di majelis? Jawabannya adalah, satu, orang menstruasi itu dilarang masuk masjid dan berdiam di dalam masjid. Masuk masjid, masuk masjid, berdiam di dalam masjid tidak boleh. Kalau murur melewati masjid, jadi jalan lewat ke dalam masjid untuk menuju rumahnya yang ada di samping masjid, untuk suatu keperluan harus lewat masjid tersebut, maka yang menstruasi diizinkan lewat. Tapi kalau berhenti, berdiam, duduk, diharamkan menurut madhab yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, ikhwani rahimakumullah, majelisnya di mana? Kalau majelisnya itu bukan di masjid, ya bukan di masjid, maka tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan seseorang yang lagi menstruasi untuk menambah amal soleh, untuk berzikir, mencari ilmu dan lain sebagainya. Ya, selama kehadirannya itu tidak di tempat yang dilarang. Yang jadi masalah itu tempat itu boleh enggak dia duduk dan berdiam di sana menurut syariat. Nah, insya Allah cukup jelas ya. Kalau di Majelis Ar-Raudhah, majelis saya di Solo, meskipun alhamdulillah areanya cukup luas, itu bukan masjid. Jadi yang menstruasi bisa hadir. Memang saya desain sedemikian rupa agar ibu-ibu atau mbak-mbak ya, teman-teman yang lagi menstruasi tidak terganggu jadwal majelisnya, tetap bisa hadir. Begitu ya. Makasih atas pertanyaannya. Insyaallah ini banyak nih pesan-pesan yang masuk, minta doa semuanya. Saya juga minta doa. Kita saling mendoakan ya. Dan doa yang terbaik itu doa muslim li akhihi bidzahril ghaib mustajab. Kama qala Rasulullah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab. Jadi kalau pengen doa antum terkabul, ya doakan saya tanpa saya tahu dan jangan pernah ngasih tahu saya. Habib, saya sering doakan Habib ya, enggak usah. Nanti akan lebih kabul. Dan saya akan doakan juga antum, insya Allah tanpa pengetahuan antum, agar doa saya untuk antum semua terkabul. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, ini komentar-komentar ya. Kalau ada yang mau nanya silakan nih. Dari Pandeglang, Masya Allah. Hadir Pandeglang ya, yang sempat terlihat di layar monitor. Saya sambil membaca di layar monitor saya. Alhamdulillah sehat Bib. Assalamualaikum. Salam-salam. Waalaikumsalam ya. Untuk semua yang ucap salam tadi udah saya jawab salamnya. Naam. Ya, Bangil hadir. Kemudian doa juga ini, Masya Allah. Mohon doanya untuk kesembuhan sakit saya Habib Novel. Ya, untuk semua yang sakit, Insya Allah sehat.
Kalau pengen sehat, nomor satu jangan berpikir sakit. Ya, berpikir kalau kita sehat, lagi kurang enak badan saja ya, jangan berpikir sakit. Insya Allah nanti akan segera sehat. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Ta'ala kalau kita bersyukur pasti ditambah. Nah tubuh kita kan enggak dari ujung kaki sampai ujung rambut sakit semua. Ya, paling cuman bagian satu organ yang lagi sakit. Maka yang nggak sakit organnya itu, kalau giginya sakit kan matanya nggak sakit. Syukuri nikmat mata, alhamdulillah. Syukuri nikmat telinga, alhamdulillah. Maka nanti Allah akan nambah nikmatnya. Sehingga yang tadi terasa sakit tidak akan terasa sakit, bahkan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Naam. Ya, Habib diberikan kesehatan, amin. Semuanya sehat. Pekan baru hadir. Semoga sehat selalu Habib, amin. InsyaAllah. Sama-sama mudah-mudahan sehat semuanya. Banjarnegara hadir. Ya, Banjarnegara. Palembang hadir. Sehat selalu Habib, amin. Semuanya sehat insyaAllah. Ciledug hadir. Ya, ini saya lagi di mana? Ya, ini di ruang kerja saya, kantor kecil saya, tapi insyaAllah barokah, mudah-mudahan barokah. Ini ukurannya kurang lebih 3 meter kali 2,5 ya. Ya, 3 kali 2,5 ruangan ini. Di sini saya akan menyapa antum semua dan insya Allah akan berkarya, ya, berkarya, nulis buku dan lain sebagainya. Insya Allah. Nah, Surabaya hadir. Assalamualaikum, Jumat berkah, amin, insya Allah. Nah ini Jumat mubarakah ya, Jum'ah mubarakah di hari Jumat yang berkah ini. Mari kita jadikan betul-betul berkah. Jadi hidupnya itu penuh semangat. Allah akan memberi itu sesuai semangat kita. Kalau kita semangat betul, ya nanti kita akan dikasih Allah Ta'ala hal-hal yang besar. Tapi kalau kitanya loyo, lemes gitu ya, wah ya nggak dapat apa-apa. Masa kalah sama mentari yang selalu bersinar di pagi hari, meskipun mendung di mana-mana dia nggak peduli, dia tetap bersinar. Mentari nggak pernah ngambek ya, ada mendung jadi aku nggak perlu bersinar, nggak ada, dia tetap bersinar, walaupun di sekitarnya mendung, ya, walaupun kabut menyelimuti, mentari tak pernah berhenti memberikan sinarnya setiap pagi. Ya, itu ilmu mentari di pagi hari. Jadilah seperti mentari yang menyinari meskipun di sekitarmu cemberut semua. Ya di sekitarmu nyebelin gitu orangnya, misalnya naudzubillah min dzalik, jangan khawatir. Orang lain boleh nyebelin tapi kita nggak boleh menyebalkan. Nah, kita harus menyenangkan. Itu yang diajarkan baginda Muhammad SAW. Ya, Budi Rahayu, subhanallah Habib, saya senang sekali mengikuti ceramah Habib lewat YouTube. Saya dari Pekalongan, semoga saya selalu murah rezeki buat Habib Novel Idrus. Amin, amin. Buat antum semua juga. Pekalongan, itu saya suka makan sotonya. Kalau pergi luar kota lewat Pekalongan, saya suka mampir untuk makan soto di Pekalongan. Soto tauco itu ya. Tauco atau tauto itu ya. Nikmat. Nyebutnya bisa macam-macam, bisa tauco kata orang Solo, kata orang Pekalongan tauto. Cuman saya nggak sempat minum kopi tahlil ya. Kopi tahlil itu malam keluarnya. Ya, di dekat alun-alun itu saya pernah lihat ada yang jual kopi tahlil, itu Pekalongan, insyaallah. Nah, Bib, rahasianya apa supaya bisa istiqomah bekerja dan ibadahnya untuk terus bisa ada dalam lindungan Allah SWT serta ridho Allah SWT? Ya biar bisa istiqomah ya minta dulu. Mau istiqomah itu minta sama Allah Ta'ala, karena yang ngasih istiqomah Allah. Ya, makanya sholat itu ihdinas siratal mustaqim, ya, direnungi makna ihdinas siratal mustaqim itu maknanya luas, ya, termasuk istiqomah dalam menjalani syariat, istiqomah dalam mencari yang halal, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sering-sering membaca kisah orang-orang yang istiqomah. Nah, insyaallah nanti kita ketularan, karena manusia itu saling menularkan rohnya. Kalau rohnya itu ringan, dia akan membuat orang di sekitar jadi ringan, jadi ceria, jadi periang. Kalau rohnya berat, dia akan buat orang di sekitar jadi berat juga. Makanya kita riangkan roh kita agar semua orang menjadi riang, ceria. Naam. Naam.
Ya, ini sambil baca ya, karena chatnya jalannya cepet. Ya, jalannya cepet, jadi saya baca semampunya. Ini monitornya kelihatannya harus dibesarkan Mas Seto. Tampaknya disiapkan monitor yang besar nih di hadapan saya. Karena mata saya udah usianya 46 tahun mata saya. Penglihatan saya ini usia 46 tahun. Ya masih bisa membaca yang kecil-kecil, alhamdulillah masih kelihatan. Insya Allah kalau lebih besar ya lebih enak ya. Walaupun kecil kelihatan, tapi kalau lebih besar lebih lebih enak. Naam. Ikhwani rahimakumullah. Saya tadi membaca tulisannya di YouTube nih ya. Ada error gitu. Uh, tapi ternyata nggak error kan? Jalan semua kan streamingnya? Ya, karena ini one man show. Jadi saya jalan ini sendiri ya, alhamdulillah. Semangat. Ya, Mas Seto lagi sama istrinya hari Jumat ini ziarah, ziarah kepada almarhum mertuanya. Mas Seto itu rajin ziarah, patut dicontoh. Jumat Ahad pagi istiqomah ziarah. Nah, ikhwani rahimakumullah, eh, ini juga kita baca. Jadi kalau sholat Jumat ya, ada yang nanya tadi di sini sholat Jumat. Kalau sholat Jumat datang sudah khutbah pertama, gimana? Ya sholat sunat tahiyatul masjid. Tetap sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian duduk, setelah selesai sholat dengarkan khutbah. Karena pernah ada yang di zaman Nabi SAW datang satu orang terlambat dan sudah Rasul khutbah. Orang tadi belum sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi SAW perintahkan dia untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu penting. Nah, cuma hadir doain. Salam dari Samarinda Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demak, ya. Kemudian juga ini sehat terus. Amin insyaallah. Ini kita sudah bicara 12 menit ngobrol-ngobrol nih. Rata-rata cuma minta doa, salam ya. Habib insya Allah dalam usaha saya nanti akan ada tulisan ojo mikir tapi zikir. Mohon doa dan izinnya Habib. Ya lanjutkan, ojo mikir tapi zikir. Ini di belakang saya nih ya, ojo mikir tapi zikir. Sholawat 1000 kali setiap hari. Itu jadi niatan kita agar bisa kita istiqomahkan sampai nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridho dengan kita semua. Nah, saya punya hajat besar, ya saya punya hajat besar yang udah saya share itu kalau masuk di channel YouTube saya. Di situ ada video yang akan berputar terus, yaitu mengumpulkan dana sebesar 20 miliar. 20 miliar itu angkanya besar ya. Tapi kita kecilkan di hati, nggak ada artinya. Kita jadikan besar itu karena kita akan gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk baginda Muhammad SAW dan menyenangkan orang banyak, untuk membangun gedung pertemuan, kemudian juga auditorium, guna mempermudah orang yang mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dan juga untuk belajar mengajar bersama santri-santri virtual dan santri weekend, dan untuk kita ketemu di dunia nyata bukan di dunia maya. Kalau ada yang mau ikut andil silahkan ya, itu terbuka terus. Sampai hari ini sudah terkumpul dana kurang lebih 50 juta rupiah. Alhamdulillah ya, dalam sepekan sudah terkumpul 50 juta rupiah. Nanti kalau ada yang mau ikut lagi transfer aja ke nomor rekening yang sudah kami share seperti biasanya. Berapapun boleh ya, berapapun boleh, dan niatkan penggunaannya untuk segala hal yang membantu dakwah saya dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Nah, ya.
Assalamualaikum Habib, doanya saya Habib, besok saya harus bayar hutang 200 juta Habib, tapi saya tidak punya uang sedikit pun buat bayarnya Habib. Nah itu bohong itu, tidak punya uang sedikit pun buat bayarnya bohong. Nah, pasti punya toh, 10 rupiah punya, 100 rupiah punya, 1000 rupiah punya. Ini kadang kita tidak bohong sih, tapi kita menganggap 200 juta masa bisa terbayar dengan 5.000 rupiah, masa bisa terbayar dengan 10.000 rupiah. Tidak punya uang 200 juta, tapi coba lihat punya barang apa itu. Nah ini yang menyebabkan hutang nggak lunas tuh karena kita nggak ada kesungguhan untuk membayar. Kalau niatnya betul-betul mau bayar, nanti Allah akan lunaskan. Nah, termasuk dengan mengumpulkan walaupun sedikit, tapi diniatkan untuk membayar 10.000 rupiah, 5.000 rupiah ini untuk membayar. Kalau punya handphone harga 3 juta, ya jual handphonenya, ganti handphone yang harga 700.000 rupiah. Ya, untuk apa itu uangnya? Untuk membayar hutang. Maka nanti insya Allah karena kita bergerak ya semaksimal yang kita mampu, maka Allah Ta'ala akan menyelesaikan urusan kita tersebut. Karena kita udah menjalankan pesan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa berhutang dengan niat untuk melunaskannya, maka Allah yang akan melunaskannya. Ya, Allah yang akan melunaskannya. Naam. Ya, ada yang pengen segera punya mobil, amin. Insya Allah mobil yang manfaat ya dunia akhirah. Nah, tapi yang lebih penting dari mobil itu kendaraan akhirat. Walaupun mobil penting, kendaraan akhirat kita ini loh. Nanti kalau kita dikubur tuh kendaraannya apa? Nanti kita di mahsyar kendaraannya apa? Nanti kita meniti sholatul mustaqim kendaraannya apa? Nah, kendaraan terbaik adalah amal soleh. Maka yuk kita banyak-banyak melakukan amal soleh. Apapun itu yang mudah. Nih, contoh ini ya, pagi-pagi tadi sudah cium tangan orang tua belum? Ya, udah cium tangan ibu bapak belum? Sudah cium keningnya orang tua belum? Itu amal mudah, simple, sederhana, tapi mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tebar senyum belum? Mesem, senyum, kan mudah ya. Itu kebaikan-kebaikan yang simple. Naam. Ya, Habib minta doanya cepat dapat jodoh. Ya, biar cepat dapat jodoh ya. Caranya gampang, selain berdoa ya. Doa minta sama Allah Ta'ala. Ya, kalau ada yang mendekat jangan ditolak terus. Setiap ada yang mendekat ditolak. Kriterianya nggak dapat. Wah, kriteria itu gampang. Jangan cari orang ganteng, jangan cari orang cantik. Ya walaupun boleh cari, tapi nomor satu cari orang yang sholat. Sholat enggak mas gitu, sholat enggak mbak, sholat. Udah, bekti sama orang tua. Ya mau kerja. Perkara rezeki nanti Allah yang ngatur. Kadang-kadang kita enggak mulu-mulu minta orang yang ganteng, orangnya soleh, duitnya banyak. Ya Masya Allah. Nah itu bagus minta seperti itu. Minta orangnya cantik, solihah, kaya raya, enggak punya saudara. Masya Allah. Ya, bagus minta seperti itu. Tapi, ada tapinya. Itu stok terbatas, permintaan banyak. Ya, waiting list. Ngantri dulu mas, ngantri dulu mbak gitu. Kalau pengen cepat, ya minta orang yang bisa bahagiakan dunia akhirah. Insya Allah kabul, amin. Naam. Ya, kemudian hidup ini nggak usah ngomongin orang lain. Ya, orang ini begini, orang itu begitu, siapapun itu nggak usah ngomongin orang lain. Omongin diri kita sendiri loh. Diri kita sendiri diomongin. Aku gimana ya? Makanya coba nanya pada diri masing-masing. Saya nanya pada diri saya, antum tanya sama diri antum sendiri. Ya, insya Allah panjang umur. Tapi kalau hari ini ya kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa? Dan kira-kira tempat kita di mana? Apa bermanfaat kita ngurusin orang lain? Gak ada manfaatnya, urusin dirimu sendiri. Kalau nasehatin orang secara umum orang nggak boleh hasad, orang nggak boleh dengki, orang nggak boleh ini, orang harus begini. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti kita akan lebih selamat, enak hidupnya, nggak menimbulkan pertentangan dan permusuhan di kalangan umat manusia. Hidup dengan siapapun
punya prinsip tapi tidak mengganggu yang lain. Ya, prinsipnya jelas, yang al halal bayyin wal haram bayyin, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jadi kita cukup mengerti. Naam. Masya Allah, ini mau bacanya susah juga ya, cepat ya. Amin. Demak hadir, Demak masih Demak terus nih. Iya, ini chatnya terlambat bacanya saya. Iya. Caranya membalas budi orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, gimana cara membalas budi orang tua yang sudah meninggal dunia? Nomor satu, ya mudah. Setiap habis sholat mintakan ampun pada Allah Ta'ala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, sayangi semua anak-anaknya orang tua kita, alias kakak kita, adik kita. Sayangi, karena itu anak orang tuamu. Jadi kalau kamu sayang sama anak-anaknya orang tuamu, maka orang tuamu akan sayang sama kamu. Tentu setiap orang tua senang kalau anak-anaknya dimuliakan oleh anaknya yang lain. Ya, sayangi semua saudara kita, maka orang tua kita akan bahagia. Yang ketiga, sayangi ya semua kerabat orang tua kita. Ya, kakak orang tua kita, adik orang tua kita, paman, bibi, sayangi itu. Kunjungi, sayangi, jalan silaturahim, maka orang tua kita akan bahagia. Kemudian sahabat-sahabat orang tua kita. Kalau ada teman-teman orang tua kita, sambung hubungan dengannya. Senangkan teman orang tua kita, maka orang tua kita akan senang. Nah, termasuk mendoakan orang tua diantaranya dengan menziarahi, ya mengunjungi. Kalau semasa hidup kita disuruh ngunjungin, maka setelah wafat ya jangan dilupakan, kunjungi. Setelah wafat cari orang tua kita. Maka kunjungan itu akan menyenangkan orang tua kita di alam barzah sana lebih dari nikmat apapun. Nah, kemudian uh, hmm, tolong kasih amalan dan cara untuk berhenti. Ya. Apa artinya jika mimpikan bertemu ulama? Mimpi bertemu ulama idola. Ya, artinya apa? Ya tergantung mimpinya. Tapi sederhana saja. Mimpi bertemu orang yang kamu pandang baik, insya Allah itu artinya kita mendapatkan kebaikan. Yang mendapatkan kebaikan. Artikan saja yang baik-baik. Nggak usah dipikir yang aneh-aneh. Ya, mikir yang bagus-bagus, artikan yang baik-baik. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan seperti yang kita artikan tersebut. Biiznillah. Nah, Cipinang Mora hadir. Ya, sekarang saya coba baca WA. Ya, ini banyak yang WA mengucapkan salam aja ya.
Iya. Banyak yang nanya betul enggak ini nomor Habib ya. Kalau yang 081228060916 betul itu nomor saya. Kemudian banyak mengucapkan salam di WA ini sama konfirmasi transfer ya. Saya untuk semua yang transfer meskipun belum sempat saya balas, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza fid dunya wal akhirah. Dan juga ini doa minta dapat jodoh dan lain sebagainya. Nah, ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sapa sahabat ini cukup lama, 25 menit. Nah, saatnya sekarang saya mau kasih pesan. Ya, mau kasih pesan. Pesan untuk sahabat saya di hari Jumat ini. Yang pertama, ya, mari kita siap-siap Jumatan. Jadi diatur, jangan Jumatannya terlambat. Jumatan tuh datangnya sepekan sekali buat yang laki-laki ya. Buat yang laki-laki Jumatan tuh datangnya sepekan sekali tiap hari Jumat. Jangan sampai kita datang khotibnya sudah naik mimbar. Jadi datanglah sebelum khotib naik mimbar. Dan jangan keluarkan handphone di dalam masjid. Ya, jangan keluarkan handphone dalam masjid. Udah tinggalkan urusan dunia itu ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid, udah handphonenya taruh di tas atau di mana, di silent atau dimatikan dulu handphonenya. Niat betul-betul. Cuman sesaat kok. Mari kita gunakan itu untuk taat. Sa'ah ta'ah. Satu saat yang untuk taat. Sehingga betul-betul kita fokus hanya untuk diri kita dengan Allah SWT, nggak ada yang lain. Semua yang lain selesaikan sebelum sholat, sebelum masuk masjid. Selesaikan itu. Mau kabar-kabarin, mau WA-WA, mau apapun itu. Sebelum masuk masjid, selesaikan. Begitu masuk masjid, no WA, no Facebook, no YouTube, no apapun. Pokoknya hanya khotib. Nah, jangan, kadang saya ini lagi khutbah Jumat, lihat di depan saya itu nyoting. Ya, nyoting, ngerekam. Jangan seperti itu, sibuk main handphonenya. Ada lagi yang saya pernah jadi jamaah Jum'ah. Di depan saya itu lagi sibuk baca berita di platform-platform berita nasional. Ya, ada yang kelihatan, saya nggak lihat-lihat di depan saya persis ya, kelihatan gitu. Ada yang sibuk chatting. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Mari kita fokus sama sholat Jum'ah. Kemudian siapkan the best pakaian yang kita punya, yang layak, yang sesuai dengan masjid tersebut. Pakaian untuk ke masjid. Ada orang punya pakaian untuk ke pesta, dia nggak pakai pakaian itu ke pasar. Ada punya pakaian ke pasar, dia nggak pakai pakaian itu ke pesta. Setiap pakaian punya tempatnya sendiri. Maka antum tahu ke masjid pakaian mana yang layak dan yang terbaik. Gunakan itu, siapkan. Kalau memang ke kantor ya bawa di tas. Jangan kalah sama Bang Becak yang siapkan pakaian khusus sholat di tempat yang kecil di becaknya. Ya. Kemudian siapkan sedekah di hari Jumat. Setiap hari bagus sedekah. Tapi sedekah di hari Jumat itu karena Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari, maka sedekah di hari itu juga utama. Ya, sedekah di hari Jumat. Apapun itu, mau kasih makan orang, mau kasih senyum, ya, mau bebaskan hutangnya orang. Ada orang yang hutang sama kita, udah lunas hutangmu buat saya, untuk saya. Ya, selama ini saya punya piutang, lunas, kamu nggak punya hutang lagi sama saya. Itu termasuk sedekah yang luar biasa. Nah, mari kita bergerak melakukan kebaikan di hari ini, sehingga energi positif kebaikan ini insya Allah akan membawa kebaikan untuk bangsa kita dan untuk dunia, sehingga bumi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirah. Jazakumullah khairan. Terima kasih telah bergabung dengan Sapa Sahabat di pagi ini. Insya Allah kita akan sapa-sapa di lain kesempatan dalam keadaan sehat wal afiyah. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Jangan lupa sholawat di hari Jumat. Jangan lupa sholawat di hari Jumat. Yang belum sholawat pagi 10 kali, jangan lupa sholawat pagi 10 kali. Ya, sholawat pagi 10 kali. Jazakumullah khairan wa alfu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.